Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas 3 mixer produksi Mito. Jadi buat teman-teman yang butuh mixer, semoga video ini bisa jadi masukan dan bahan pertimbangan ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat spesifikasi dari 3 produk yang akan kita bahas ini. Pertama-tama kita akan bandingkan kedua mixer ini. Nah, secara bentuknya aja ya, yang terbaru ini MX700 lebih besar daripada MX100. Khusus untuk mixer ini bagus untuk membuat roti ya. Jadi dia bisa kapasitas tepungnya itu lebih banyak. Dayanya memang lebih besar, tapi kerjanya jelas bisa lebih maksimal. Lalu yang berikutnya adalah MX100. Nah, ini produk lama tapi unggulan ya. Ini bagus untuk pembuatan cake. Dan juga dayanya nggak sebesar MX700. Jadi ini pertimbangan ya untuk memilih di antaranya. Kalau untuk cake lebih bagus yang MX100. Kalau untuk adonan roti lebih bagus yang MX700. MX100 pun bisa untuk membuat roti, tapi hanya terbatas ya kapasitasnya. Untuk tepung kering hanya 500-700 gram. Nah, itu pun nanti dilihat ya, kalau seandainya terlalu berat, nanti mesin akan cepat panas tentu saja. Mau merek apa akan seperti itu. Tapi jangan khawatir, produk Mito itu selalu dilengkapi dengan termostat. Jadi kalau sampai mesinnya panas, nah, produk-produknya akan mati sendiri. Jangan khawatir ya, nanti panik, wah mesinnya rusak. Nah itu nggak rusak, nanti sesudah mesinnya dingin bisa digunakan kembali. Termostat ini bagus untuk mencegah kebakaran mesin. Jadi kalau kita ini punya produk yang zaman dulu ya nggak ada termostatnya, tahu-tahu terbakar aja mesinnya. Nah di sini Mito ini selalu dilengkapi dengan termostat. Jadi kalau terlalu panas akan mati dengan sendirinya untuk melindungi supaya mesinnya tidak terbakar. Nanti kalau sudah dingin bisa dipakai lagi. Untuk produk Mito ini harganya aku bilang sesuai ya. Nah, nggak mahal, nggak murah juga, jadi ini sesuai dengan kualitasnya. Yang kita lihat secara fisik satu persatu ya. Untuk Mito MX700 ini, nah ini bowlnya sangat besar ya, lumayan ini, kapasitasnya banyak. Lalu juga ada pelindung splash, jadi kalau nanti mixer nggak akan nyiprat-nyiprat. Nah, jadi kan bersih kan, seperti ini. Ini splashnya ini pelindungnya dari mika ya. Lalu untuk bowlnya sendiri dari stainless steel. Untuk bodinya ini memang plastik ya, tapi ini ada sentuhan seperti rose gold, ini menambah mewah ya. Kalau aku punya barang seperti ini biasanya stikernya ini aku hilangin semua. Kalau stikernya dihilangin ini terlihat mewah karena ada sentuhan rose gold. Rose gold ini kan sekarang lagi trending ya. Jadi ini bagus ya, ada pilihan warna hitam dan juga warna putih. Lalu kita akan dapat, nah seperti ini ya. Ini ada pengocoknya, ini untuk batter. Jadi bikin cake kita pakai ini. Lalu ada pedal. Nah kita dapat ini juga untuk adonan kering ya, seperti bikin pie, bikin kue kering dan sebagainya. Lalu ada hook, ini buat roti. Nah seperti ini. Kita mau kembalikan seperti semula, jangan langsung ditekan ya. Kita tahan seperti ini. Nah, supaya bunyinya nggak keras. Nah sekarang kita bahas yang MX100. Ini jujur aja ya, secara visual jadi aku lihat dengan mata itu, aku paling suka bentuknya MX100 ini. Selain dia itu lebih slim ya, lalu aku juga pikir ini kapasitas yang cocok buat aku.
Jadi aku ini kan bukan industri rumahan ya. Jadi aku lebih cocok pakai yang tipe ini. Memang kapasitasnya nggak besar, tapi justru itu karena aku nggak produksi rumahan, jadi aku nggak butuh yang besar. Nah ini modelnya juga cakep, sesuai seleraku ya. Ini ada warna putih, ada warna pink, lucu loh yang pink. Tapi karena aku suka warna hitam putih, aku lebih pilih yang hitam ya. Ini bentuknya sangat-sangat mewah, elegan. Nah, aku paling suka yang model ini. Ini juga ada pelindungnya. Nah, juga anti splash ya. Jadi nggak muncrat-muncrat. Memang bolnya itu nggak ada pegangannya, tapi ini lebih ringkes ya kalau ditaruh di ruangan itu nggak makan tempat. Jadi untuk yang tempatnya nggak terlalu besar atau dapurnya yang nggak terlalu besar, tapi butuh mixer yang lumayan kapasitasnya untuk skala rumahan. Nah ini aku anjurkan yang MX100. Ini cakep bener ini secara visual ya. Nah ini beda dengan MX700 ya, cara membukanya ini ditekan bukan diputar. Jadi kita tekan seperti ini. Nah terbuka. Ini juga agak lebih halus ya nutupnya. Lalu kalau mau tutup jangan lupa ditekan lagi, lepas. Jadi nggak berisik ya, nggak jedak-jedak. Ini bentuknya benar-benar cakep. Ini yang bikin aku naksir pada awalnya ya. Jadi bener-bener ini aku yang paling suka di antara semuanya. Tapi memang semua ada keunggulannya masing-masing ya. Ini pendapat pribadi saja. Seperti di MX700 kita juga dapat selain whisk ya yang sudah ada di dalamnya. Nah ini dapat pedal juga seperti ini untuk adonan kering. Lalu kita dapat juga hook untuk bikin roti. Nah ini yang nggak ada di mana-mana. Kita dapat spatula dan ini adalah pemisah telur. Jadi ini bonus ya, yang lumayan lah bikin sentuhan cute. Ini bagus, cakep, warnanya hitam. Seperti ini MX100. Nah berikutnya ini adalah hand mixer MX200. Bagi yang mikir enak stand mixer ya, nggak capek megangin. Tapi tergantung ya, semua itu tergantung pikiran masing-masing. Kalau aku kadang ada kalanya suka pakai hand mixer. Karena apa? Lebih praktis ya, nggak usah ngeluarin mixer yang besar-besar dari lemari. Jadi cukup keluarin ini aja, kita tinggal cuci bagian pengocoknya. Cuma itu aja. Lalu juga ini kan nggak terlalu berat ya. Jadi pilih yang model nggak terlalu ribet. Ini kan modelnya cuma seperti ini ya, bisa duduk. Sekilas seperti termos. Jadi ini cute banget ya modelnya. Nah ini biar kecil tapi terlihat mewah. Aku memang suka ya warna yang silver dan hitam seperti ini. Ini kita akan dapat pengocok. Nah ini seperti aku bilang, cukup untuk adonan sekitar 250 gram ya kalau untuk membuat roti. Tapi sekali lagi aku sarankan sebaiknya lebih sedikit dari itu supaya mesinnya nggak cepat panas. Jangan lebih ya. MX200 ini dilengkapi dengan 5 tombol kecepatan ya. Jadi mulai dari 0 sampai 5. Untuk penggunaan maksimal, kita bisa tekan tombol turbo. Lalu tombol di atasnya ini untuk melepas pengait ya. Jadi pastikan untuk melepas pengait itu kita nolkan dulu, lalu kita tekan. Nah, akan terlepas dengan mudah. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan menurut kebutuhan ya. Menurut aku, walaupun kita punya stand mixer ya, kadang ada butuhnya kita pakai mixer yang kecil seperti ini, karena nggak mungkin kan kita pakai untuk adonan yang banyak-banyak terus. Jadi kalau untuk adonan sedikit kita cukup pakai hand mixer ini. Yang pasti nyimpennya nggak ribet, lalu praktis ya, hanya cuci hooknya saja. Nah ini nggak makan tempat juga.
Nah, semoga video ini bisa jadi masukan buat teman-teman ya yang mau memilih produk Mito mana yang akan dibeli. Karena dari semua produk di sini nggak ada yang lebih bagus dari yang lainnya ya, semua sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau untuk skala industri rumahan, kalau buat kue dan donat, jelas MX700 ini lebih bagus ya. Kalau untuk skala rumahan yang kecil dipakai sendiri atau bikin yang pesanan sedikit-sedikit untuk cake dan sebagainya, MX100 ini jelas lebih diandalkan ya, karena untuk cake dia perputarannya lebih cepat, lebih bagus. Lalu untuk yang tugasnya enteng-enteng, si kecil ini juga bisa diandalkan. Jadi semua kembali ke kebutuhan. Dan sekali lagi ya, biar jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih elektronik, ada baiknya pilih yang customer service-nya jelas. Jadi kalau ada kerusakan, kita akan mudah memperbaikinya. Jangan sampai pilih produk yang mahal, terkenal, tapi nanti untuk memperbaikinya susah atau spare part-nya jadi mahal karena harus beli dari luar. Nah, untuk produk ini Mito bisa diandalkan ya, harganya juga relatif terjangkau. Oke, sampai di sini video mengulas tentang mixer. Nah, semoga berguna ya. Silakan kalau suka, jangan lupa klik like, lalu share dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.